pembahasan kita sekarang adalah kita ingin membahas banyak lafadz dengan satu makna, atau kita bahas banyak lafadz lah. Sekarang kita ingin bahas banyak. Ada banyak lafadz memiliki satu makna. Itu yang kemudian kita sebut dengan sinonim. Kan banyak lafadz punya satu makna. Rumah, kriya, misalkan itu dua lafadz tadi punya satu makna. Itu yang disebut dengan, kita sebut dengan sinonim itu. Nah, itu kita tidak akan bahas untuk apa kali ini. Kita akan membahas mengenai banyak lafadz dengan maknanya masing-masing dan hubungan antara makna-makna itu di antara lafadz yang sedemikian rupa banyaknya. Gitu. Ketika dua lafadz dipertemukan, masing-masing lafadz ini memiliki, kita nggak bahas sinonim, ingat ya, sinonim kita nggak bahas. Ketika dua lafadz dipertemukan, maka maknanya bisa kontradiktif, bisa tidak. Nah, bisa kontradiktif, bisa tidak. Nah, sayangnya banyak orang yang salah mengidentifikasi bahwa terjadi kontradiksi padahal tidak. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan kontradiktif yang dia maksud. Misalkan saya bilang Muhammad, kemudian saya sebut lagi lafadz Abu Jahal. Secara lafadz kontradiktif enggak? Enggak, itu kita ngomong kontradiktif karena kita melihat sejarah. Itu bukan lafadz, kita sedang ngomong lafadz, bima huwa lafadz. Maka nama ini tidak terjadi kontradiktif. Pokoknya ini dua lafadz dengan maknanya masing-masing. Kelas. Bisa kita dilihat dari persamaannya, sama-sama manusia misalkan. Bisa juga kita lihat perbedaannya lah. Yang satu itu soleh, yang satu itu toleh atau zalim misalkan. Itu kita bisa cari seperti itu. Itu tidak terjadi kontradiksi, nggak boleh disebut sebagai kontradiktif. Itu adalah dua lafadz yang masing-masing memiliki maknanya sendiri-sendiri. Kenapa tidak kontradiktif? Bisa kita lihat persamaannya, bisa kita lihat perbedaannya. Dan nanti salah satu, kalau nanti sifat itu bisa berkumpul dalam satu objek. Misalkan seperti tampan, dermawan. Itu kalau tampan, dermawan itu misalnya tampan, kikir, itu tidak terjadi kontradiktif. Karena bisa saja seorang itu tampan tapi kikir. Kalau kontradiktif nanti dia nggak bisa bertemu. Hari ini kita akan bahas kontradiksi itu, berbagai macam kontradiksi yang barangkali nanti kita akan temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk ketika kita membahas mengenai ilmu kalam, membahas filsafat, nanti banyak orang sebenarnya kejebak bahwa saya itu bukan kontradiktif. Kalau jangan lihat politik, kemudian para pengamat politik ngomong itu kan sebenarnya banyak yang sebenarnya tidak kontradiktif tapi dianggap kontradiktif atau sebaliknya. Ya nggak ada hubungannya jadi seperti ada hubungannya gitu, meskipun hubungannya jadi sangat ngawur itu. Kesalahan ini adalah sebab akibat dari, ya itu kan gampang sekali itu kalau dalam dunia politik ya. Jadi kita akan membahas kontradiksi atau lafadz yang kontradiktif, beberapa lafadz yang kontradiktif. Nah, sekarang gini Pak. Jadi kontradiksi itu ada yang kontradiksinya itu total. Itu ketika dua lafadz, ketika saya ngomong dua lafadz berarti juga dua makna ya. Ketika dua lafadz itu sama sekali tidak bisa bertemu dalam satu objek, juga tidak bisa terpisah dari objek itu. Misalkan gini, ada dan tiada. Ada dan tiada. Itu nggak mungkin satu objek itu ada juga tiada. Tidak mungkin satu objek itu tidak ada dan tidak tiada. Itu nggak mungkin. Itu namanya yang disebut dengan tanakut kalau dalam istilah itu. Tanakut itu artinya apa? Kontradiksinya itu full, kontradiksi sempurna, total, mutlak. Jadi nggak mungkin dia berkumpul pada satu objek dan tidak mungkin terpisah bersama. Harus ada salah satunya. Kalau nggak ada, ya tiada. Dan nggak mungkin dia ada juga tiada.
gelap dan terang itu bisa gitu. Nanti kita akan lihat nanti apakah gelap itu adalah maknanya ketiadaan cahaya atau apa. Nah, nanti kita akan bahas nanti ketika dan masuk filsafat itu masuknya ke situ. Gelap dan terang itu kontradiktif apa enggak? Nah, tinggal panjenengan ketika memaknai gelap adalah ketiadaan cahaya dan sedangkan terang adalah keberadaan cahaya, berarti jelas sekarang berbicara mengenai ada dan tiada, berarti kontradiktif. Ya, yang penting kita definisinya udah kita sepakati dulu, terang itu apa. Nah, karena nanti ada juga yang mengatakan ada kok batas antara gelap dan terang misalkan. Ala kula itu nantilah. Ya. Jadi yang pertama adalah kontradiksi mutlak lah. Jadi nggak mungkin berkumpul dalam satu objek dua makna itu, dua lafaz itu tidak mungkin dinisbahkan pada satu objek dan tidak bisa diangkat bersama-sama dari satu objek. Itu yang pertama. Jadi kontradiksinya adalah kontradiksi mutlak. Kemudian ada juga kontradiksi, misalkan gini, kaya dan miskin. Kaya dan miskin itu kontradiksi nggak? Kontradiksi. Artinya tidak mungkin orang itu kaya juga miskin. Ingat ya, nanti ada syarat-syaratnya. Kontradiksi itu harus sama dalam 3 hal. Sudut pandangnya sama, kemudian tempatnya sama, waktunya sama. Kalau misalkan ini kalau sudut pandang berbeda, panjenengan bilang kalau ini biru, saya bilang kalau ini ungu misalkan, itu udah nggak terjadi kontradiksi karena sudut pandangnya udah berbeda, arah pandangnya berbeda. Kemudian tempatnya misalkan berbeda, misalkan tahu ini ada tapi juga tidak ada, adanya di sini tapi di sini tidak ada misalkan, itu udah beda tempat, itu lain, nggak ada kontradiksi. Jadi harus satu sudut pandang, kemudian satu tempat dan satu waktu yang sama. Itu syaratnya sebelum masuk, tadi saya lupa menyampaikan ini. Tadi kontradiksi mutlak seperti itu ya. Nah, ada dan tiada untuk waktu yang sama, tempat yang sama, objek yang sama, dan sudut pandang yang sama. Kemudian kaya dan miskin, miskin harta tapi kaya hati, ya, itu lain lagi, nggak terjadi kontradiksi, itu lebay namanya. Nah, jadi itu tidak terjadi kontradiksi. Ya kan seringkali gitu, kalau kita miskin itu kita menghibur diri dengan bahasanya saya miskin harta memang tapi saya kaya hati. Siapa yang bisa kok tahu kalau jalan itu kaya hati gitu ya, ya. Dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian tidak mungkin seseorang atau satu objek lah, kita jangan pakai orang, dia kaya juga miskin pada waktu yang sama, untuk sesuatu yang sama, untuk objek yang sama, dari sudut pandang yang sama, pada tempat yang sama. Nggak mungkin. Mungkin nggak? Antum ini kalau mantik boleh kan loh ya, boleh mengkritik loh ya kalau saya nggak cocok dengan apa yang ada di benak jenengan, nanti kita ada argumentasi. Jadi satu objek kaya juga miskin, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ada satu objek nggak kaya tapi juga nggak miskin. Mungkin nggak? Nggak mungkin juga. Maka di situ terjadi apa? Terjadi kontradiksi. Tapi mutlak nggak? Mutlak nggak? Mutlak nggak kira-kira? Ini tahu ya Pak? Ini kaya apa miskin? Nggak kaya, nggak juga miskin. Loh, berarti ada itu. Ada hal yang bisa terangkat daripadanya kaya dan miskin, ya tahu. Makanya kemudian yang kedua ini itu terjadi kontradiksi, tapi tidak mutlak. Karena sebenarnya kontradiksi ini adalah kontradiksi kepemilikan yang kemudian kita sebut malakah. Malakah itu tidak akan bercampur, tidak mungkin terangkat bersama-sama pada objek yang punya potensi bagi yang punya potensi untuk mendapatkan kaya dan miskin itu, sifat kaya dan miskin itu. Tapi ketika panjenengan ke objek pohon misalkan,
pohon itu kan nggak bisa dikatakan kaya, tidak bisa dikatakan miskin. Maka kemudian disebutkan bahwasanya kontradiksi malakah adalah kontradiksi antara dua makna yang bimakna ada dan tidak ada, miskin dan kaya, kaya dan miskin ya. Di mana di situ tidak mungkin terkumpul, juga tidak mungkin terangkat bersama-sama dari objek yang layak atau berpotensi memiliki sifat itu. Nah, dia hanya akan terangkat dari objek yang tidak memiliki potensi untuk memiliki sifat itu. Paham nggak kira-kira Pak? Beda ya. Kalau yang tadi pertama, yang mutlak itu, lambok pohon sekalipun tetap nggak mungkin terangkat. Misalkan pohon ini ada dan tidak ada, nggak mungkin. Pohon ini tidak ada juga tidak ada, nggak mungkin juga. Paham nggak kira-kira? Jadi itu mutlak. Jadi sampai kapanpun benda apapun itu kontradiksi mutlak, itu tidak akan berkumpul dalam satu objek dan tidak akan terangkat bersama-sama. Yang kedua ini kontradiksinya, kontradiksi malakah. Malakah kontradiksi antara dua makna, yang satu ada dan satu juga tidak ada. Kaya itu mewakili ada, miskin itu mewakili tidak ada. Di mana keduanya tidak mungkin berkumpul, tidak mungkin juga terangkat bersama-sama. Dari apa? Dari objek yang punya potensi untuk kaya maupun miskin. Maka saya tidak akan mengatakan si fulan manusia itu kaya juga miskin, enggak, atau enggak kaya juga enggak miskin, enggak mungkin. Tapi ketika saya bergeser ke yang tidak punya potensi untuk kaya dan miskin, ya bisa terangkat dari kedua-duanya, meskipun tetap tidak bisa berkumpul. Enggak mungkin pohon pun enggak mungkin kaya dan miskin. Paham ya kira-kira ya? Itu perbedaannya. Nanti jangan harus renungkan lagi. Kalau nggak nanti lihatlah YouTube-nya lah ya. Kalau misalkan karena orang belajar mantik itu salah satu yang dihasilkan di majelis adalah bingung. Ya, bingung. Karena itu nanti akan bertahap panjenengan nanti lihat catatannya, nanti saya akan revisi lagi ini. Kemudian panjenengan nanti bisa lihat apa YouTube-nya. Nah, karena saya kalau belajar mantik, orang kita nggak punya video atau nggak punya catatan itu susahnya, nggak bakal nempel. Tadi tak tanya berapa aja, yang kemarin kan udah lupa semua, mankul, murtajal, majas dan sebagainya. Soalnya tidak menghasilkan uang. Kalau menghasilkan uang akan ingat terus itu. Coba saya tanya jenengan password banknya apa, tahu semua. Ya, nomor rekeningnya berapa gitu, hafal itu. Takut suatu saat ada orang mau infak kan. Nah, satu ingat ya, satu dan dua, yang satu tadi kontradiksi mutlak, kemudian kontradiksi kepemilikan, memiliki dan tidak memiliki itu antara kondisi ada dan tiada, atau ada dan tidak ada. Yang namanya ada dan tidak ada jelas ya, yang pertama. Yang kedua, kaya dan miskin. Kaya dan miskin itu kan ada dan tiada, mungkin terang dan gelap tadi itu juga, terang dan gelap. Nah, itu di antara dua makna, yang satu wujud, yang satu adam. Yang satu wujud, yang satu enggak ada. Yang satu ada, yang satu enggak ada. Paham ya? Oke. Sekarang Pak, kalau tadi ingat ya, kontradiksi itu tidak bisa berkumpul dalam satu objek, juga tidak bisa terangkat bersama-sama. Oke. Sekarang Pak, misalkan saya kasih contoh, biru dan merah. Biru dan merah. Mungkin nggak satu objek biru juga merah. Bukan jejeran loh ya. Bukan gantian loh ya. Bukan sekarang dan besok loh ya. Pada waktu yang sama, dari sudut pandang yang sama, pada tempat yang sama, objek itu biru dan merah pada waktu yang sama. Mungkin nggak? Mengatakan nggak mungkin kan? Nah. Tapi sekarang saya tanya, objek itu tidak biru dan tidak merah. Mungkin bisa kuning, bisa apa dan sebagainya. Maka yang ketiga adalah kontradiksi, tapi kalau dalam bahasa Arab itu namanya didain, dua hal yang sama-sama wujud ya,
tidak mungkin bercampur dalam sesuatu atau satu objek, tapi bisa terangkat. Ya, dia bisa terangkat, artinya bisa nggak ada dua-duanya gitu. Misalkan satu benda, dia nggak mungkin biru juga merah, tapi dia bisa tidak biru tidak merah. Itu namanya azzidain. Ini disebutkan di sini hubungan antara dua hal yang sama-sama wujud ya. Bedanya dengan tadi kontradiksi 1 2 itu satu wujud satu nggak wujud ya. Kalau ini sama-sama wujud, keduanya tidak mungkin terkumpul dalam satu benda dalam waktu dan tempat yang sama, akan tetapi mungkin terangkat bersamaan. Artinya lebih rendah lagi kontradiksinya. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya adalah, kalau untuk tahu merah, bayangkan merah. Karena kan merah sama biru tadi ya, contoh ya. Kalau antum bayangkan merah, itu perlu bayangkan biru nggak supaya paham merah? Enggak harus. Demikian juga warna-warna yang lain ya. Meskipun dulu ada pelajaran untuk mencampur warna dan sebagainya, saya kira ketika jenengan mau memahami merah nggak perlu bayangkan hijau dan sebagainya. Nah, tapi kemudian ketika saya misalkan begini, bapak sama anak, bapak dan anak, dia kontradiksi. Kenapa? Karena dia tidak mungkin berkumpul dalam satu objek ya. Dia tidak mungkin, si A itu bapaknya Fulan juga anaknya Fulan yang sama loh ya, nggak mungkin. Nah, tapi bisa terangkat, dia bukan bapaknya Fulan, bukan anaknya Fulan, tapi kakeknya Fulan atau cucunya Fulan, bisa ya kan. Nah, permasalahannya adalah bedanya dengan yang ketiga. Kalau jenengan tadi merah, untuk paham merah jenengan nggak perlu paham biru kan, nggak perlu bayangkan, maksudnya nggak perlu bayangkan biru. Kalau bapak dan anak, agar jenengan paham makna bapak, jenengan perlu memahami makna anak, ya nggak? Paham ya? Demikian juga ketika panjenengan memahami bapak, untuk memahami makna bapak, panjenengan harus paham makna anak, karena dia disebut bapak karena dia punya anak, dan disebut anak karena dia punya bapak. Oke, itu bedanya antara yang ketiga yang disebut dengan ziddain dengan mutadhayifain. Kalau 4 mutadhayifain itu apa? Tadhayif, dhaif, tamu, bertetangga, dekat, itu untuk jenengan tahu ini, jangan bayangkan ini dulu, otomatis itu. Tapi itu memang tidak bisa berkumpul. Dari sini kita lihat bahwasanya ada 4 macam kontradiksi. 1 kontradiksi, 2 diantaranya adalah antara ada dan tidak ada. Yang pertama mutlak, yang kedua adalah kepemilikan tadi malakah. Kemudian ada kontradiksi antara apa? Antara 2 wujud, artinya bukan ada dan tidak ada, dua-duanya ada, tapi tidak bisa berkumpul dalam satu objek meskipun bisa terangkat. Yang satunya untuk memahami salah satunya tidak perlu membayangkan yang lain. Kalau yang keempat, kita harus membayangkan yang lain, memahami yang lain, baru kita paham itu ya. Itu namanya kontradiksi. Dan dari wajah-wajah antum saya tidak akan menambahi materinya ya. Saya dari antum ini memberikan gambaran kepada saya bagaimana kedalaman pemahaman terhadap materi ini kan. Saya kira itu saja untuk mantiknya untuk sore hari ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha gitu. Kalau saya paksakan lagi nanti ya Saya kira itu saja untuk pembahasan mantik pada sore hari ini. Insya Allah kita nanti akan fokuskan pada masalah yang berhubungan dengan puasa, dengan manasik Ramadan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.